punya sebuah kesadaran di dalam hidup. Apabila Kanyuhana sadar, maka ilmu yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kekompakan yang kita miliki itu akan hilang sirna. Kesadaran adalah sebuah fitrah. Dia bawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, merujuk kepada firman Allah yang sering dibacakan oleh guru-guru dan yang mulia. Maka khatib ulang kaji bahwanya yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika al-ghafilun. Terjemahan bebas diawali oleh dua huruf taukid, la dengan ka, sungguh-sungguh, pasti. Kami isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Karena manusia mereka memiliki hati, tapi hati itu la yafqahuna biha. Mereka tidak pernah berpikir memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Jin dan manusia itu diberikan mata penglihatan, tak pernah dia melihat ayat-ayat Tuhan. Tak pernah. Yang terakhir, walahum azanun la yasma'una biha. Allah mengatakan bagi jin dan manusia diberikan pendengaran. Sayang, seribu sayang, pendengarannya tak pernah dia dengar ayat-ayat Tuhan. Lalu kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu adalah seperti binatang ternak. Binatang ternaknya bahasa Danau, lagi lemong, kerbau, dan lain-lain. Al-An'am, ada juga salah satu nama surat Al-An'am. Jadi manusia sama seperti Al-An'am, orang yang tidak memahami ayat-ayat Tuhan, orang yang tidak pernah melihat ayat-ayat Tuhan, orang yang tidak pernah mendengar ayat-ayat Tuhan. Itu sama. Bahkan dalam ayat ini Tuhan dikatakan sama Allah, balhum adall. Mereka itu lebih sesat dari hewan, dari binatang ternak. Lalu ulaika humul ghafilun. Ini juga taukid. Ulaika mereka, mereka sih. Double, dari awal double, akhir juga double taukid. Pasti. Mereka itulah orang-orang lalai. Lalai ini sama dengan tak sadar. Ulun lalai, ulun hana sadar. Pernah sih tanya dengan ulun tak tiap jira dia di laut. Ulun tiap jira, prak di tiap jira. Jala saya hilang. Dia lompat dalam laut, dia selam. Hilang. Kagak ada jala. Ketika diangkat rupanya ada terikat di tangan tali.
lalai, gak sadar dia lompat dalam laut mencari jalannya yang sudah hilang, padahal ada tali, lalai. Lalu dia musibah akibat lalai. Berucik tuan, sidang jamaah Jumat yang mulia. Yang pertama, tuan tersampau padanya bahwa finishing akhir daripada udin danau dalam dunia pasti masuk danau alam barzah. Di bumi kamu hidup, kata Allah, di bumi kamu mati, dari bumi nanti kau dibangkitkan. Urut kiamat nanti dua tempat danau, menuhana dalam surga, pasti neraka. Ilum baca macam madam debu, hana. Tapi nasihat surah ke-7, surah tadi, surah Al-A'raf, yang di belakang diceritakan orang yang amalannya 50-50, 50-50. So, dalam surga kata Allah dalam surah Al-Qari'ah, fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, dia hidup dalam penuh keridaan surga Allah nanti. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan amal baik ditempatkan dalam neraka hawiyah. Maka di situ disebut fa ummuhu. Ummuhu kan ibu, mak, ummi, dikandung oleh neraka hawiyah. Sesuatu yang dikandung nanti pasti keluar. Wa ma adraka mahiyah narul hamiyah. Rosyid Tuhan, sidang jamaah Jumat yang mulia. Menurut konsep Allah, mengacu kepada surah Al-Qari'ah, kita lihat matematika. Yang berat timbangan amal baik, matematikanya yang baik dia dapat 51, 50 positif baik, 40 jahat neraka. Kenapa? Maaf, maksud kami surga. Yang baik 51, yang jahat 49, ini masuk surga Allah. Maupun kurang bagi getampung Allah. Sebaliknya, yang jahat 51 atau yang buruk, yang baik 49, inilah orang yang dikandung oleh neraka hawiyah. Setelah dia lebih baik amalnya baru diangkat. Tapi pemahaman yang keliru di dalam umat dan sekalian. Bila orang nampu mbak tanya orang rasa lebih kurang lah, pergi ke lewat tu, tak apa-apa lah. Orang betul tengokkan diangkat. Orang betul tengok kita diangkat masuk surga tu. Biar aja dulu. Yang penting kita jadi orang beriman. Itu keliru besar. Bahkan hampir bisa dikatakan sesat. Kenapa? 1000 tahun usia dunia, akhirat berjalan 1 hari. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Innaka yawman. 1 hari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun yang Anda hitung. 1000 tahun tunggu sekalian, hari akhirat berjalan 1 hari. Menyambung hukum 2 orang, 2000 tahun. Menyambung bulan, 50,000 tahun. Sanggup? Lupa. Jangan masuk. Dan nanti kita akan diangkat
malaikat, ya Allah, yang satu hari aja sanggup 1000 tahun dalam neraka. Enggak, alhamdulillah enggak pegah-pegah dia adanya. Tidak. Cak peliti cicok pada dia. Nak baca roh. Lumpur. Astagfirullah. Buka. Yang 50-50 bagi hidupku. 50 positif, 50 negatif. 50 pahala, 50 dosa. Ini ditempatkan di dalam Al-A'raf. Inilah namanya surah Al-A'raf. Al-A'raf itu ada satu tempat, ditempatkan orang yang 50-50, yang dimertonton dengan debu-debu sekalian. Orang-orang yang ditempatkan dalam Al-A'raf, dia melihat orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Mereka stres, kena luluh. Tapi para mufassirin mengatakan bahwa mereka nanti akan dimasukkan dalam surga setelah stres. 50-50, 50 pahala, 50 dosa. Madanya tingkat 50 dosa kan sesuai dengan surah Al-Qari'ah, masuk surga. Ini dia. Bersyukur Tuhan rahmati Allah. Bukan. Jadi finishingnya 24, surga, neraka, dicampakkan dalam neraka. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa lebih banyak isi neraka daripada surga. Hampir-hampir 2/3 sepertiga. Ramai datang penduduk neraka. Cuman yuk sinyal ramai penduduk neraka surga, kita bisa lihat dengan sinyal, tanda-tanda. Pun ada denganku, si dalam jemaah. So ramai urung semayang kubah dengan mau dengan nya neraka itu, hanya ada klaim dengku. Banyak orang mencari subuh berjamaah di masjid. Banyak orang mencari pahala bandingkan dengan orang tidur. Banyak mana orang berinfak dengan orang pelit. Soalnya orang berinfak mau orang kriat. Banyak orang pelit itu. InsyaAllah ini sinyal bahwa neraka lebih banyak isinya. Ruci kedua, sidang jamaah Jumat yang mulia, ilmu kena penghabarankannya tentang betapa pentingnya kesadaran. Orang-orang yang hanya menggunakan hati, mata, dan telinga, yang adalah orang-orang ghafil. Ghafil lalai, lagi uruntik jiwa lalai. Lalai sama juga dengan sadar. Ulun hana sadar, itulah orang lalai. Ruci kedua yang mulia, Allah memberikan kepada kita ilmu alam. Ada 3 kehidupan. Misalkan mulai kehidupan tingkat dasar, menengah, dan atas. Yang pertama kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan nabati, hayah nabati. Bak kaya, dapula, udip, tumbuh, subur, layu, mati, tuntas. Itu hidup nabati. Hidup tumbuh-tumbuhan, hidup tumbuh, layu, go, mati. Ini kehidupan dasar Allah berikan pada kita. Di atas itu hidup hewani, hewan, binatang. Di atas kehidupan udip tumbuh-tumbuhan. Hewan itu hidup rasa. Pohon hana udip rasa, ada dadak di hana lagi, ada takoh dengan udip di hana lagi sama hana rasa. Dia hidup tumbuh.
Hewan tidak. Hewan ada rasa. Hewan merasakan senang, hewan merasakan susah, merasakan lapar, merasakan sakit. Maka kalau kita menyembelih hewan, rukun dua boh saja. Pisau tajam, putus halko, hana menghadap kiblat dan gede. Sunnah menghadap kiblat. Mabek menghadap kiblat, nah ada sunnah kan di bagus. Hana menghadap bagi sah. Yang paling penting apa? Pisau tumpul tidak sah. Jadi bangkai, haram makan. Halkom mana putus dua trek. Nah halkom pemanuk po hewan besar. Satu putus, satu lagi tak putus, haram makan. Itu bangkai. Yang rukun dua po. Ruci Tuhan sidang jamaah Jumat yang mulia. Maka rukun penyembelih itu harus cepat. Karena dia merasakan sakit. Hidup rasa, hidup sensitif. Nah, saya mau sampaikan kepada Daniel sekalian, ini hidup yang ketiga, hayah insani. Manusia itu hidup intelektif, hidup sadar. Nah, di dalam buku manusia hidup sadar. Hewan tidak sadar, nggak sadar dia. Kesadaran ada pada manusia. Tapi ketika manusia nggak sadar, jadilah dia seperti hewan. Bahkan kata Allah, di bawah hewan. Maaf, anakku agak gasah, tapi Allah yang menyampaikan. Atau mungkin kesempatan lain bisa kita sampaikan. Maka Allah menyampaikan manusia itu sama seperti babi, kal khinzir, kal kilab, seperti anjing. Ayat Quran semua bisa, bukan hadis. Manusia seperti binatang ternak, manusia seperti qiradatul hasiin, seperti monyet, manusia seperti keledai. Rendah manusia ketika dia hilang sadar. Ini saya mau sampaikan pada kita, Tuhan. Apapun momen, apa tahun baru, apalagi ada momen-momen penting dalam Islam, apa Ramadan, apa haji. Ketika seseorang tak sadar, Islam itu tak tumbuh. Tidak. Nyukun bahasa Aceh ini lagi-lagi itu apa jadi? Han mubah, bahkan hana sadar. Dia membiarkan majlis taklim 10 orang. Dia membiarkan anak yatim fakir miskin merana. Dia membiarkan saja uangnya banyak, saldo banyak. Jangankan haji umrah enggak bergerak hatinya. Enggak. Yang udin anak sadar. Uji berdoa, silakan jamaah. Maka mari kita berbuat. Sering saya sampaikan pada kita. Dalam ilmu tauhid ada satu namanya kasab. Kasab itu kasbun, kasabah, kasabah yaksibu. Kasban, kasibun, maksubun dan seterusnya. Kasbun ini usaha. Allah memberikan kepada manusia usaha. Tapi usaha ini sedikit benar. Tidak menentukan usaha kita. Tidak. Tapi usaha ini sangat menentukan bisa masuk surga kita karena usaha, bisa masuk neraka karena usaha kita. Mubatnya usaha. Anjir tanya, ayo bu, udah hilang kameranya kita terima. Kau nanya bu, lu pulang ke Allah. Allah kan maha menyembuhkan, maha memberi sakit, maha menyembuhkan, maha nampung Allah terhadap penawaran. Oh gak bisa. Jual tanah, bawa ke Penang. Kasbun, usaha. Ubeneng dulu Medan, Banda Aceh, bak puskesmas, bak menteri, bak usaha. Sekali lagi usaha tidak menentukan.
Maka mubat usaha tadi yang boleh. Ini usaha tadi membentuk kesadaran, ini usaha kita. Bagaimana kok? Tidak boleh dengan ceramah di TV, dengan ceramah-ceramah, baik gabung dengan TikTok, bergabung dengan Islami, ini orang sadar. Dengan dia menekuni, tumbuh kesadaran. Ya Allah, betapa banyak dosa saya, ya Allah. Mulai saya akhir balik, salat saya tinggal, puasa nggak jelas, dendam, berbohong, berdusta. Tumbuh kesadaran. Lalu dia taubat. Inilah namanya hidup sadar. Hidup sadar ini fitrah Allah kasih. Hayat intelektif. Itulah maka manusia diberikan sebagai khalifah, karena dia sadar. Hilang sadar, kalau an'am, seperti binatang ternak. Baik, mungkin hanya dua saja saya sampaikan. Sadar tentang apa tuh? Oh, banyak sekali. Yang pertama, sadar akan diri. Longsor. Hai, pusong, lo manusia. Bedanya, apakah hidup karena kita hidup? Tidak. Manusia ini hidup karena dihidupkan oleh Allah. Mati karena dimatikan oleh Allah. Ada di antara kita teman-teman sekalian yang buat permohonan untuk hidup? Enggak ada. Walau untuk anak kita buat permohonan, ya Allah tolong berikan anak untuk saya. Oke. Benar anak je, usaha minta, tapi menghidupkan tak bisa. Nah, ketika kita sadar bahwa kita hidup karena dihidupkan oleh Allah, kenapa Allah menghidupkan? Dijawab, azal lihat di mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni. Liya'buduna. Aku tidak ciptakan kalian, manusia dan jin, kecuali untuk memperhamba diri kepadaku. Udah dan lamdonanya memperhamba diri kepada Allah. Maka adanya Abdullah, hamba Allah. Kita ini adalah hamba. Beda bawain dulu. Beda bawain bagi jid ke hama. Si bawain dulu. Hama. Hama penyakit. Itu hamba Allah, hamba Allah. Dari kata abada yang dulu abdan, abidul, ma'bud dan seterusnya. Abdun itu hamba. Bandingkan manusia ini berapa rendah di sisi Allah. Hamba punya zaman dulu, orangnya hanane budak. Zaman budak, orang semayang urang agam, lagi orang hamba, urang inang lagi orang uragam. Pusat betul. Begitu rendahnya hamba. Mengkawin hanya payah nikah. Maka di zaman Nabi Memploro dan tertoro budak diperbudak. Lahir Nabi baru dihilangkan budak. Menyenang kesalahan salah satu item memerdekakan hamba. Karena dalam Islam tidak ada budak. Tapi hakikat sesungguhnya Daniel adalah budak terhadap Allah. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah faiza wa hasibu mubin, kata Allah. Tidakkah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan? Dari air yang hina. Setelah jadi manusia, dia menentang hasibu mubin. Dia melawan Tuhan. Padahal dia berasal dari air yang hina, kata Allah. Lawan Tuhan makna apa? Lawan hukum Tuhan. Lihat juz, satu juz saja nggak pernah paham. Satu ayat saja barangkali tidak paham akan ayat-ayat Tuhan. Salat diutamakan di masjid bagi orang agama semayang di rumah. Syukur masih ada salat di rumah. Kalau tidak salat, melawan Tuhan. Ini urut-urut lagi urut-urut sekalian. Han merempak surga dan han merempak husnul khatimah. Wallah. Semoga husnul khatimah. Husnul khatimah mati-maya karena jelas. Urun create mati. Mendemai husnul khatimah tidak.
Ucin mah, kebaca apa dengan usaha mah patuh kepada Tuhan. Jadi hamba Allah. Minimal teguh tidur 3 puasa, semayang 5 waktu. Hai kajak waktu masjid cuma tok je ilmu. Hanjit pri salat. Mantarka salat muta'ammidan faqad kafar jihad. Barang siapa yang tinggal semayang secara sengaja kafir secara nyata. Imam Abu Hanifah mengatakan terhadap hadis ini. Ini hadis sahih. Orang itu harus ucap 25 syahadat balik. Kenapa ni? Ucap 25 syahadat. Mana betul lo kafir bahkan ditinggal semayang secara muta'ammidan, sengaja. Imam Syafi'i hangkapi. Tapi bahaya sih. Nyedot pun masalah tu Syafi'i. Nyubak Syafi'i nak orang semayang secara sengaja tinggal. Hanjit le tinggal di kampungnya. Bawa satu pulau. Ini purno. Setelah sadar dia nak tinggal lagi salat, baru boleh tinggal di tempat kita. Yang mazhab Syafi'i terpilih. Pilih Hanafi, pilih Syafi'i. Yang pilih Syafi'i hanjitnya orang di kampung yang tinggal semayang. Tak boleh. Berpegang-pegang dalam mazhab Syafi'i. Hanjitnya orang yang hendak semayang. Menyunat bagi dia pulau. Hanjit tabang di tabang namanya itu. Pulau yang angker. Ajarkan dia sadar boleh pegang kembali. Ruci Tuhan. Sidang jamaah-jamaah yang mulia, mari kita sadar siapa kita. Ternyata kita min nutfah, dari saripati yang hina, spermatozoa ke dawa biologi. Olehnya masa dia jadi penentang Tuhan? Enggak layak. Tidak. Nah, yang terakhir satu lagi saya sampaikan kepada Presiden Tuhan, setelah kita sadar melihat diri kita dari mana, ternyata kita seorang hamba, seorang budak. Budak saudaraku, budak Tuhan, budaknya Allah, patuh kepada Tuhan. Maka semboyan Al-Quran, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh. Hanya boleh daya-daya. Pakai kamu payah, pakai kamu jak haji, pakai kamu pak. Sami'na wa ta'na. Becak-cak ada Yahudi bagi ibu. Al-Quran juga bisa sami'na wa asayna. Kami dengar dan siap kami langgar. Yang Yahudi. Dan yang wa ta'na. Mari kita sekalian. Setelah satu lagi yang berakhir, mari kita sadar akan Al-Quran Al-Karim. Apa ini Al-Quran? Yo rel dapur. Ikamu ikutku memang kayak juga rel hana lila. Nya hana rel haji ijak dapur. Kenapa ikut ijak hana rel? Nya hana tu lah minum bila tu lah. Ya, jadi rel ini harus dibuat untuk kereta api. Tambah haji ijak pada nol ni asal rel. Manusia harus hidup dengan rel ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. So yang hanya menghukum dengan Quran kafir. So yang hanya menghukum dengan Quran zalim.